أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali bacaan terhadap kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, yaitu pelajaran penting seputar fikih khusus untuk para wanita mukminah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca halaman 44 mengenai wajibnya bagi seorang wanita untuk menutupkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Tentunya tujuannya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Apa tujuannya berhijab yang syar'i? Tujuannya yang pertama adalah agar tidak diganggu. Yang kedua adalah agar mudah dikenal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya apa? Wahai Nabi, katakanlah kepada anak-anak perempuanmu dan istri-istrimu dan istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jadi pakaian yang syar'i, luas, longgar, lebar, tidak transparan, memilih warna yang gelap kalau dipakai di luar rumah. Tujuannya apa? Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu tujuannya apa? Agar tidak diganggu dan juga mudah dikenal. Semakin seorang wanita tertutup, semakin aman dari gangguan lelaki yang tidak bertanggung jawab. Semakin wanita itu terbuka, mengumbar auratnya, mengumbar kecantikannya di media sosial misalkan, atau di tempat-tempat umum, maka akan semakin rusak keadaannya dan semakin lelaki yang tidak baik akhlaknya akan mengganggunya. Kita lanjutkan lagi, tengah-tengah itu halaman 44. Kata beliau, wa adillatu wujubi sitri wajhil mar'ah an ghairi maharimiha minal kitab was sunnah katsiratun. Dan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya seorang wanita menutup wajahnya, bercadar dari orang yang selain mahramnya, dalil dari Al-Quran was sunnah katsiratun, banyak sekali. Wa inni uhiluka ayyatuhal ukhtul muslimah, dan aku akan mengarahkan, menampilkan kepadamu wahai saudariku yang muslimah, fi dzalika, mengenai hal tersebut, ala risalatin, yaitu pada suatu artikel, al-hijab wal libas fis shalah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artikel seputar apa? Hijab dan juga pakaian di dalam salat bagi wanita, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena nanti ada hukum tersendiri. Wanita itu ketika sholat, apa saja yang boleh nampak itu ada nanti pembahasannya. Paham ya? Kalau di luar rumah, selain sholat, mungkin dia ada aktivitas di luar, itu tentunya apa? Lebih rapat lagi. Paham ya? Lebih tertutup lagi. Tapi nanti kalau di dalam sholat, itu ada pembahasan tersendiri nanti. Kita baca nanti. Warisan al-hijab li Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, dan juga artikel seputar hijab karya Syekh Ibn Baz rahmatullah alaih. Warisan as-sarim al-masyhur al-maftunin bis-sufur, dan juga artikel kitab yang berkaitan masalah apa? Wanita yang terfitnah, yang bermudah-mudahan memakai wangi-wangian di luar rumah, safar tanpa mahram,
karya Syekh Hamud bin Abdullah Tuwaijiri. Wa Nisal al-Hijab di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga artikel seputar hijab karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Faqad tadammanat hadhihi rasail ma yakfi. Sungguh artikel-artikel tersebut telah mengandung di dalamnya perkara yang mencukupkan. Jadi semuanya sudah dibahas semuanya. Bagaimana pakaian syar'i bagi para wanita. Tentunya pembahasannya itu sangat fokus ketika keluar rumah. Paham ya? Para wanita ketika keluar rumah bagaimana, pakaian yang tepat di hadapan mahramnya bagaimana, kemudian bagaimana berpakaian di saat-saat dia harus berpakaian ketika di luar rumah bagaimana, itu semua sudah dibahas dalam kitab-kitab tersebut. Kita lanjutkan. Wa'lami, dan ketahuilah, ayyatuhal ukhtul muslimah, wahai saudariku seislam, annal ladzina abahu laka kashfal wajhi minal ulama. Penting ini karena sebagian ulama ada yang bolehkan buka wajah. Bagaimana pendalian mereka kuat atau tidak gitu loh. Yang kuat yang membuka wajah atau menutup wajah pakai cadar. Nah, kata beliau Syekh Shalih Fauzan mentanbih, dan ketahuilah wahai saudariku seislam, bahwasanya orang-orang yang membolehkan bagimu untuk membuka wajah minal ulama, dari kalangan para ulama, ma'akauni qaulihim marjuhan, bersamaan dengan pendapat mereka itu lemah. Nah, pendapatnya lemah. Yang mengatakan perempuan boleh terbuka wajahnya, yang penting pakai jilbab yang besar, itu pendapatnya lemah. Paham ya? Pendapatnya lemah. Kenapa? Pusat kecantikan seorang wanita itu di wajahnya. Orang terfitnah, lelaki terfitnah dengan wanita itu karena melihat wajahnya. Oleh karena itu ada kaidah fikih yang diterapkan di situ, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Sekarang bagi seorang wanita membendung dirinya agar tidak memfitnah kaum lelaki wajib atau tidak? Wajib. Kemudian bagi seorang wanita agar tidak memfitnah kaum lelaki wajib atau tidak? Wajib. Itu enggak sempurna kecuali harus menutup wajahnya. Oleh karena itu menutup wajah hukumnya wajib. Itu pendapat yang kuat. Terkhususkan bagi para wanita yang masih muda, masih menawan, bisa memfitnah. Adapun perempuan yang sudah menopause, tua renta, atau istilahnya sudah lansia, nanti ada pembahasan tersendiri. Boleh melepaskan hijabnya, walaupun yang afdal tetap memakai hijab. Jadi pahami ya. Nah, itu bagi perempuan yang sudah lansia atau yang semisalnya. Nanti kita lihat kalau beliau sebutkan. Qayyaduhu bil amni minal fitnah. Nah, mereka-mereka yang bolehkan ini walaupun pendapatnya lemah, mereka masih memberikan apa? Ikatan. Apa ikatannya? Boleh dibuka wajahnya kalau aman dari fitnah. Nah, sekarang antum lihat. Saksikan baik-baik. Kira-kira kalau perempuan keluar rumah, nampak wajahnya, aman enggak dari fitnah kira-kira? Tidak aman. Apalagi laki-laki zaman sekarang kan yang rusak banyak sekali. Mungkin dirusak dengan media sosial, dengan pergaulan, sehingga apa? Untuk mewujudkan aman dari fitnah ini sangat sulit. Karena sangat sulit, kembali kepada apa? Pendapat yang kuat, tutup itu wajah. Paham ya? Menutup wajah itu bukan karena corona. Afan ya? Dulu ketika awal-awal corona itu COVID-19, viral. Perempuan-perempuan yang semula nggak bersadar pun pakai cadar, masker sadarnya. Paham ya? Nah, kemudian ketika sudah hilang corona dibuka lagi. Salah. Kalau menutup wajah itu bukan karena corona, tapi karena apa? Syariat. Paham ya? Nah, dan itu insya Allah lebih aman gitu loh ya. Lebih aman dalam hal apa? Fitnah pun tidak akan muncul. Kemudian apa? Nah, mungkin lebih aman dalam hal apa? Barakallahu fi, kesehatan juga. Mafhum. Jadi jangan sampai gara-gara ada faktor-faktor yang duniawiah kemudian dia memakai. Begitu hilang langsung dia lepas, jangan. Nanti sebutkan beliau, ada beberapa wanita yang munafik kata beliau. Yang munafik ini bagaimana? Dia ketika TKW, tenaga kerja wanita, ke negara Arab misalkan, nah, ketika berangkat pakaiannya pakaian seksi, iya kan? Sampai bandara Arab Saudi pakai cadar. Bayangkan itu. Itu banyak loh TKW seperti itu. Jadi itu namanya apa? Wanita yang munafik. Dia bercadar, berpakaian syar'i di saat-saat tertentu. Paham? Jadi nanti kalau pulang ke Indonesia misalkan, sampai bandara Soekarno-Hatta lepas itu dah. Kalau tujuannya hanya dunia, iya kan? Nanti kita lihat nanti bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, karena ada sehingga beliau menyebutkan wal fitnatu ghairu ma'munatin, sedangkan fitnah itu enggak aman, enggak bisa dijamin. Khususan fi hadzal zaman, terkhususkan di zaman sekarang ini. Zaman yang penuh dengan fitnah, mulai dari media sosial, pergaulan, fitnah.
alladzi qalla fihi wazi' ad-dini fir rijal wan nisa. Yang semakin apa? Motivasi pendorong dari sisi agama itu semakin sedikit. Wazi' itu pendorong motivasi. Baik itu lelaki maupun wanita, sedikit sekali. Wa qala al-haya'u, dan mulai sedikit rasa malu. Ini bahaya sekali. Perempuan itu kalau keluar rumah, barakallahu fiik, atau safar tanpa mahram atau keluar rumah tanpa pakaian syar'i, kebiasaan seperti itu tuh biasanya rasa malunya kurang. Ketemu laki-lakinya apa? Senyum-senyum misalkan, ya kan? Ngobrol, kenalan, ya kan? Tukaran nomor apa? Nomor telepon, chattingan, SMS-an, ketemu di alun-alun. Afan, Allah musta'an. Seperti itu kan fitnah gitu loh. Allah musta'an. Jadi jangan sampai itu ada. Jangan sampai itu mengena saudari-saudari kita. Jangan sampai itu menimpa anak-anak perempuan kita. Lihat ini. Wa qala al-haya'u, dan semakin sedikit rasa malu. Wa kasra fihi du'atul fitnah, dan semakin banyak para dai yang mengarah kepada fitnah. Bolehnya perempuan kerja di pabrik-pabrik, bolehnya perempuan kerja di tempat-tempat umum yang ikhtilatiyah, campur baur laki-laki dan wanita bukan mahramnya. Nah, itu para dai yang menyuruh kepada fitnah. Perempuan itu kalau memungkinkan semaksimal mungkin, dia itu bagaikan ratu ketika sudah berkeluarga. Yang bekerja mencari nafkah itu adalah suaminya, itu pada asalnya. Mafhum? Dan di saat-saat tertentu, perempuan ketika darurat boleh dia bekerja. Cuman pekerjaan yang aman dari fitnah. Mungkin dia bikin makanan dititipkan tetangganya, atau mungkin dia barakallahu fiik punya keahlian menjahit, atau jual beli online. Nanti yang mengirim paket-paketnya suaminya, misalnya ta'awun, kerjasama. Tapi kalau dibiarkan dengan fatwa yang rusak tadi itu, akhirnya campur baur di pabrik misalkan, bekerja di tempat-tempat yang tidak ada pembatas antara laki-laki dan wanita, fitnah. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa tafannatin nisa wa tafannanat an-nisa biwad'i anwa'iz zinah ala wujuhihinna mimma yad'u ilal fitnah. Allahul musta'an. Dan mulailah terfitnah para wanita dengan meletakkan berbagai macam perhiasan di wajah mereka. Mulai anting-anting ditampakkan, kalung ditampakkan, kemudian barakallahu fi, gelang ditampakkan. Naam. Yang mengarah kepada mimma yad'u, yang bisa menghantarkan ilal fitnah, pada fitnah. Fahdhari min dzalika ayyatuhal ukhtul muslimah. Nasihat Syekh Shalih Fauzan bagus sekali ini. Hati-hati, waspadalah terhadap perkara tersebut, wahai saudariku se-Islam. Walzami al-hijab al-waqi minal fitnah bi'idznillah. Dan teruslah istiqamah, peganglah erat-erat hijab yang bisa menjaga dari fitnah dengan izin Allah Ta'ala. Ini penting sekali. Jadi ini nasihat yang sifatnya apa? Terus-menerus kita suarakan, agar para wanita itu menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Terkhususkan para wanita yang masih muda, yang masih menawan, yang masih bisa memfitnah. Nah, itu harus lebih ditekankan lagi. Adapun perempuan yang lansia tadi, tua atau yang semisalnya, disebutkan dalam surat An-Nur itu ada apa? Dua kemungkinan. Imma melepaskan hijabnya dalam kondisi sudah tidak memfitnah lagi, walaupun yang lebih baik tetap berhijab. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Maksudnya hijab ini adalah cadar diantaranya. Jilbab yang besar, bercadar. Nah, kalau udah tua, lansia, diperbolehkan. Karena udah tidak menimbulkan fitnah lagi, tapi lebih baiknya tetap memakai pakaian syar'i tadi. Kita lihat lagi. Jadi jangan sampai ada alasan panas loh ya. Panas Ustaz, ini sekarang musim kemarau ini. Kalau pakai cadar panas, apalagi hitam. Ingat-ingat, panasnya di dunia itu belum seberapa. Nanti panas di akhirat ngeri lagi. Kalau kita lihat kisahnya bagaimana dalam riwayat itu, batu itu kalau dilemparkan ke dalam neraka tersebut, batu itu sampai ke dalam neraka yang paling bawah berapa tahun? Sab'una kharifah, 70 tahun baru sampai, bayangkan. Ngeri. Bagaimana kalau kita lihat riwayat itu, jeritan-jeritan penduduk neraka, wal'iyadzubillah. Jadi jangan pernah terfikir di benak kita, wah ini panas ini. Wah ini sumuk atau bagaimana, jangan. Itu hanya di dunia. Bagi para wanita mukminah, bagi para akhwat, para banat, para ummahat, ingat-ingat. Panas itu hanya di dunia saja, ingat-ingat. Nanti di akhirat, apabila seorang wanita tersebut senantiasa istiqamah dengan pakaian syar'inya, insyaallah bi'idznillah azza wajal, surga lah tempat kembalinya. Nah, kita lihat di sini biar tambah jelas. Wala ahadun min ulama'il muslimin al-mu'tabarin,
qadiman wala haditsan yubihu liha ula al-maftunat ma waqa'na fi. Lihat ini. Dan gak ada seorang pun dari kalangan para ulama kaum muslimin yang dianggap keilmuannya, diakui gitu, sejak dahulu maupun belakangan, qadiman sejak dahulu, hadisan itu belakangan, yubihu membolehkan liha ulal maftunat, membolehkan bagi para wanita yang terfitnah tadi, ma waqa'na fi, apa yang terjadi pada mereka. Maksudnya walaupun taruhlah apa, ada yang berfatwa bahwa boleh membuka hijab, boleh memakai tidak pakai cadar, itu pun mereka nggak pengen kalau terjadi fitnah. Nah, biar tidak terjadi fitnah, kembalilah kepada dalil yang kuat tadi. Menutup ke seluruh apa? Menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, pusat kecantikan ingat-ingat di wajah. Oleh karena itu jangan pernah, nah barakallahu fiik, bagi para wanita mukminah, muslimah, sunniyah, salafiyah, bermudah-mudahan membuka wajahnya di hadapan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Nah, barakallahu fiik. Di hadapan mahramnya bebas. Di hadapan suaminya, na'am. Di hadapan keluarganya yang itu merupakan mahramnya tidak ada larangan. Tapi di luar, yang sebagian orang ya, kalau kita saksikan para wanita yang belum paham agama dengan benar, yang kata mereka yang penting berhijab, yang penting berjilbab, mereka kadang mengumbar kecantikannya gitu loh ya. Sudah berhijab, hijabnya mini, kemudian berhias, ya kan? Kemudian apa? Barakallahu fiik, berani manggil laki-laki yang bukan mahramnya. Fitnah. Allahul musta'an. Na'am. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa minan nisa al-muslimat man yastamilna an-nifaq. Ini bahaya sekali, hati-hati ini. Jangan pernah menjadi wanita munafik. Munafik di sini bukan berarti yang berada di kerak api neraka paling bawah, bukan. Maksudnya dia memiliki apa? Memiliki pemikiran orang-orang munafik. Apa maksudnya? Dia na'am barakallahu fik, hatinya itu enggak 100%, cuma 50%. Kalau berada di negara Arab pakai cadar dia. Kalau pulang ke negara Indonesia, buka cadarnya, buang itu pakaian syar'inya. Apa? Tujuannya karena dunia. Ini banyak sekali kejadian seperti ini. Para TKW itu, tenaga kerja wanita itu, yang dari Indonesia atau dari luar yang selain Arab ya misalkan ya, pergi ke Saudi sampai bandara Saudi pakai cadar mereka. Nanti pulang ke Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta, buang itu semuanya. Karena terbukti ini. Allah musta'an. Nah, seperti itu barakallahu fik, bukan karena akhirat dia memakainya. Ini digelari dengan apa? Perempuan-perempuan yang menggunakan sifat-sifat kemunafikan. Kita lihat. Wa minan nisa'il muslimat man yasta'milna nifaq fil hijab. Dan di antara para wanita muslimah ada yang mereka menempuh atau menggunakan kemunafikan ini dalam masalah hijab. Apa? Contohnya, fa idza kunna fi mustama'in yaltazim al-hijab ihtajabna. Apabila dia berada, para wanita tersebut berada di masyarakat yang di situ diharuskan pakai hijab, mereka berhijab. Ya, nih seperti ini. Misalkan di Indonesia kan nggak diharuskan ya, secara pemerintah kan. Nah, dia ingin kerja di Saudi. Di Saudi kan pada asalnya kan secara global berhijab kan. Nah, di sana baru pakai hijab itu loh. Pulang ke Indonesia, buang lagi hijabnya. Seperti itu, bahaya sekali. Karena dunia dia memakai hijab. Pastikan ingat-ingat, sadar diri, sadar posisi. Diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala, posisinya sedang apa? Mencari dan berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siap untuk melaksanakan syariat yang mulia ini. Seberat apapun, sepahit apapun, dan sesulit apapun, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat ini. Kata beliau, apabila mereka berada di kampung, di masyarakat yang mengharuskan pakai hijab, mereka berhijab. Wa idza kunna fi mustama'in la yaltazim bil hijab lam yahtajibna. Allahul musta'an. Dan apabila mereka para wanita di masyarakat yang tidak mengharuskan berhijab, maka mereka pun tidak berhijab. Inilah yang parah. Nah, ini berarti kan ada benih-benih kemunafikan ini. Enggak 100%. Dia pakai hijab karena apa? Ditutup wajahnya itu karena apa? Karena biar tidak terfitnah dan tidak memfitnah kaum lelaki, atau karena corona. Iya kan? Karena COVID-19. Nah, Allah musta'an. Kalau tujuannya karena COVID-19 yang telah lalu ya, fenomena yang dulu sempat kita merasakan juga menyaksikannya ya. Nah, kalau tujuannya karena itu, maka tidak dapat pahala. Paham ya? Tapi kalau tujuannya karena memang menutup hijab yang dengan hijab yang syar'i agar tidak terfitnah dan tidak memfitnah kaum lelaki, itulah yang dapat pahala. Kita lihat lagi di sini barakallahu fiik. Kata beliau, wa minhunna man tahtajib idza kanat fi makanin 'am wa idza dakhalat mahallan tijariyan al mustashfa. Ini di Arab pun juga terjadi loh ya, yang istilahnya yang bermudah-mudahan. Nah,
Au kanat takallam au kanat tukallim ahad as-sa'ighatul hulli au ahadul khayyati al-malabis an-nisa'iyah kashafat wajhaha wa dhira'iha. Allahul musta'an. Ana artikan, wa minhunna, dan di antara mereka ada yang memakai hijab itu kalau di tempat umum. Di tempat umum pakai hijab dia, di pasar banyak orang pakai hijab. Kalau sudah masuk ke mana kata beliau? Namun apabila dakhala, telah masuk mahallan, di suatu tempat, di toko, di toko mungkin toko perdagangan, jual beli, atau au mutashfa, atau masuk ke rumah sakit, au kanat, atau dia sedang ngajak bicara dengan penjual huli, penjual perhiasan, toko emas misalkan, au ahad khayyati, atau dia sedang berbicara dengan dengan salah satu penjahit, khayyati penjahit, al-malabis penjahit pakaian perempuan maksudnya, kasyafat wajah, dia berani buka wajahnya. Di tempat umum nggak berani dia. Tapi begitu masuk ke tukang jahit, ngobrol sama penjahitnya, dia berani buka wajahnya. Ini nggak boleh juga, karena bukan mahramnya. Bisa dipahami ya? Nah, ini termasuk kata Syekh Shalih Fauzan, termasuk perkara yang nggak benar seperti ini. Di tempat umum dia tutup wajahnya. Masuk ke toko emas, ngobrol sama penjual emas, dibuka wajahnya. Masuk ke tukang jahit, ngobrol sama tukang jahitnya, dibuka wajahnya. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, dan bahkan membuka dira'ahi, lengannya, kedua lengannya dibuka di hadapan penjahit atau di hadapan barakallahu fiik, tukang penjual emas tadi. Ka'annaha 'inda zawjiha, seakan-akan dia itu berada di hadapan suaminya. Bukan, itu bukan suami. Paham ya? Kalau di hadapan suami enggak ada larangan. Wanita membuka wajahnya, membuka kedua barakallahu fiik, lengannya enggak ada larangan. Nah, au ahad maharimah, atau seakan-akan dia di hadapan salah seorang mahramnya. Ini enggak dibenarkan ya. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Jadi kalau memakai hijab syar'i itu bukan semata-mata di tempat umum saja. Di tempat khusus, kalau udah masuk ke toko pun dan itu lawan jenisnya bukan mahramnya, tetap pakai hijab. Paham? Seperlunya. Beli sesuatu seperlunya tetap pakai hijab. Bukan berarti wah ini kan cuma satu orang Ustaz. Pelayannya cuma satu orang laki-laki. Enggak ada orang lain yang melihat. Nah, kita katakan itu tetap tidak diperbolehkan karena bukan mahramnya. Mafhum? Nah, jadi memakai hijab yang syar'i ini di hadapan khalayak ramai maupun secara khusus di toko-toko selama itu bukan mahramnya. Fattaqinallah, kata beliau, ya man taf'alna dzalik. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah, wahai orang yang melakukan hal tersebut. Walaqad syahadna ba'dhan nisa' al-qadimat fi ta'irat min al-kharij la yahtajibna illa 'inda hubut at-ta'irah fi ahadi matarat hadhil bilad. Benar. Yang dikatakan Syekh Shalih Fauzan benar ini. Apa kata beliau? Sungguh kami telah menyaksikan sebagian para wanita pendatang fi ta'irat, yang mereka itu terbang minal kharij, dari negara luar. La yahtajibna, mereka tidak pakai hijab illa kecuali inda hubuti ta'irah, ketika sudah sudah turun pesawatnya fi ahadi matarat, di salah satu bandara hadil bilad, di negeri Saudi ini. Di luar, dari Indonesia misalkan, dari Malaysia misalkan. Mereka nggak pakai hijab mereka. Begitu sampai di bandara King Abdul Aziz misalkan, atau bandara Jeddah misalkan, atau bandara Riyadh misalkan, nah baru pakai cadar, baru pakai hijab. Ini yang dilarang. Karena apa? Tujuan dia memakai hijab tadi bukan karena Allah, tapi karena dunia. Allahul musta'an. Kita lanjutkan lagi, dikit lagi. Wa ka'anna al-hijaba sara minal adat. Nah, akhirnya dia menganggap hijab itu cuman ada tradisi. Itu tradisi orang Arab aja kok. Kalau antum ke Saudi sana, kalau antumna ke Saudi sana, udah sana pakai hijab semua, pakai cadar semua. Yaman juga pakai cadar. Itu cuma tradisi katanya. Itu salah. Memakai pakaian hijab syar'i itu bukan tradisi, tapi syar'i, syariat. Faham ya? Turun-temurun disyariatkan. Ayat yang sangat kuat untuk apa? Jadikan tolak ukur dan dalil adalah surat Al-Ahzab ayat 59 tadi itu. Perintah Nabi. Nabi diperintahkan agar memerintahkan kepada para wanita dan anak-anak perempuannya dan segenap istri-istri kaum mukminin agar apa? Menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Jadi bukan tradisi, bukan adat istiadat. La minal masyru'at ad-diniyah, kata mereka. Bukan termasuk yang disyariatkan dalam agama ini, salah faham. Berpakaian pakaian syar'i, ingat-ingat ya, termasuk syariat agama ini. Semakin wanita tertutup, semakin aman dari fitnah, semakin bagus. Sampai-sampai sebutkan dalam penjelasan para ulama beristinbat dengan dalil-dalil yang ada mengenai sholatnya seorang wanita di dalam rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya dia di Masjidil Haram. Bayangkan.
Padahal kita ketahui bersama kan, sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan berapa satu kali sholat? 100.000 kali sholat. Sholat di Masjid Nabawi sebanding dengan berapa? 1.000 kali sholat. Sholat di Masjidil Aqsa sebanding dengan berapa? 500 kali sholat. Tapi sholat di rumahnya bagi seorang wanita lebih baik. Bayangkan itu. Lebih baik dan lebih afdol. Kenapa? Karena langsung menerapkan apa yang Allah telah perintahkan. Wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Kemudian di dalam rumah itu pun yang paling bagus di mana? Di dalam kamarnya. Bayangkan, rumah kan besar, luas kan? Ada kamarnya biasanya kan. Nah, sholatnya seorang wanita di dalam kamarnya lebih baik. Padahal di dalam rumahnya itu. Karena apa? Kullama astar aslam. Semakin dia itu tertutup, semakin selamat. Mafhum? Makanya kalau antum dan kita perhatikan baik-baik, coba perhatikan hadis mengenai ajakan agar mengajak para wanita di sholat di Idul Fitr atau Idul Adha untuk menghadiri ke musola atau ke tanah lapang, para wanita yang gadis-gadis yang masih berada di dalam kamar-kamar mereka suruh ngajak. Berarti pada asalnya mereka di rumah gitu loh ya. Nah, barakallahu fiik, suruh mengajak mereka datang ke musola, ke tanah lapang atau ke lapangan tadi. Nah, kita ambil dikit lagi pas di bawah itu nanti. Kata beliau, ayyatuhal muslimah, innal hijaba yasunuka atau yasunuki minan nadarat al-masmumah as-sadirah min mardal qulub wa kilabil bashar. Sahih, lihat ini, penting sekali nasihat ini ya. Ingat-ingat, jangan bermudah-mudahan bagi para wanita. Ya, jangan mengeluh juga karena sudah sunnatullah jalla wa ala, wanita itu ada sumber fitnah bagi kaum lelaki yang paling dahsyat. Itu enggak bisa dinegosiasi lagi sudah. Oleh karena itu sadar diri, sadar posisi. Nah, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah setelah aku meninggal nanti yang lebih dahsyat yang melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Awal mulanya terfitnah dari pandangan pertama melihat wajahnya. Lama-lama turun ke hati. Sulit untuk dihilangkan. Kemanapun terfikirkan, bayangkan. Nah, berarti wanita ini sadar diri, sadar posisi. Bagaimana caranya biar tidak memfitnah kaum lelaki? Berpakaian-pakaian yang syar'i. Mafhum? Berhijab-hijab yang syar'i. Kita lihat ini. Wahai segenap wanita muslimah, sesungguhnya hijab itu menjagamu. Sahih. Hijab itu menjagamu. Minan nadaratil masmumah, dari pandangan-pandangan yang beracun. Masmumah itu beracun artinya. Pandangan-pandangan yang beracun. As-sadirah yang muncul min mardal qulub, dari orang-orang yang berpenyakit hatinya. Kan tidak semua laki-laki baik kan? Ada laki-laki yang jahat pun banyak. Apalagi kalau udah hati udah sakit, itu pengennya melihat wanita yang bukan mahramnya. Waliyadzubillah. Naam. Wa kilabil bashar, dan agar apa? Terjaga dari pandangan-pandangan yang beracun yang muncul dari apa? Anjing-anjing manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya laki-laki yang jahat. Mafhum? Digoda, dicandain, ditanya-tanya. Itu biasanya karena nggak berhijab. Paham ya? Jarang sekali orang berhijab pakai cadar ya kan? Warnanya hitam ya kan? Didatangi, ditanda-tandain. Ada nggak kira-kira? Jarang kan? Jarang sekali. Coba kalau nggak memakai pakaian hijab syar'i. Berhias ya kan? Nah, barakallahu fiik. Misalkan dia memakai jilbab yang gaul itu, yang pendek itu, yang mini, ya. Pakaian-pakaian ketat, didatangi, diajak ngobrol, tanya namanya, dimintai nomor teleponnya, bayangkan. Tapi kalau wanita bercadar, berhijab syar'i, jarang sekali. Makanya itulah yang perlu kita kondisikan. Zalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Syahidnya itu. Yang demikian itu mudah dikenal dan tidak diganggu. Nah, ini tentunya kalau sudah berkeluarga, suami istri, nah, suami punya peran yang sangat besar di situ untuk melindungi istri-istrinya. Jangan sampai istrinya berbuat sesuai dengan kehendak dirinya, nggak mau diatur oleh suaminya padahal kebaikan, jangan. Kalau itu kebaikan harus siap. Bismillah. Karena kebaikan yang disampaikan oleh suami untuk istrinya itu nanti sampai di akhirat nanti. Suami akan ditanya nanti, bagaimana istrimu? Bagaimana anak perempuanmu? Kepala rumah tangga akan ditanya nanti. Jadi kalau bermudah-mudahan membiarkan wanita atau istrinya atau keluarganya dalam lembah kemaksiatan, namanya apa namanya? Suaminya dayus. Suami yang tipe dayus ini yang membiarkan kemaksiatan yang terjadi dalam rumah tangganya, ancamannya apa? Allah Ta'ala tidak ngajak bicara dan tidak akan melihatnya. Waliyadzubillah. Ngeri ancamannya. Makanya kalau ada kemaksiatan ditegur. Istri berbuat kemaksiatan tegur, jangan. Baru masa-masa rendang kemudian apa? Bikin lontong di selfie.
Aman ya. Selfie diposting sana kemari, dia ikut lagi gambarnya itu. Tegur. Ya ukhti ittaqillah misalkan. Ya zaujati ya habibati ittaqillah. Dengan bahasa-bahasa yang halus karena perempuan itu apa? Lemah. Perempuan itu sensitif. Tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dibiarkan tetap bengkok, dipaksa patah. Terus bagaimana caranya? Dinasihati dengan cara yang halus. Kalau misalkan barakallahu fiik, itu istri kita, kita nasihati. Ya habibati. Kalau pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Indonesia ya wahai sayangku misalkan, wahai istriku. Intinya bagaimana dia menerima nasihat. Jangan dibiarkan kemaksiatan terjadi. Eh, Masak rendang, bikin lontong, selfie suami istri itu posting di media sosial. Ditampilkan di mana-mana. Allahul musta'an. Itu nanti kalau nggak segera dihapus, dia paham sunnah, paham Al-Quran sunnah, itu nanti namanya apa? Dosa jariah. Dosa yang senantiasa mengalir. Dia meninggal dunia masih dilihat orang kan? Postingan-postingan di Facebook misalkan, posting-postingan di Instagram misalkan. Kalau mereka nampilkan situ. Allahul musta'an. Jadi yang sudah paham agama yang benar, sudah paham akidah yang benar, sudah paham hukumnya, siap untuk mengkondisikan dan mengoreksi. Kalau dulu pernah terjatuh dalam perkara itu segera dihapus. Jangan sampai menjadi dosa apa? Jariah. Ngeri loh ya. Orang yang sudah meninggal dunia, fotonya masih dilihat orang-orang. Ya kan? Masih tersebar di barakallahu fi di internet atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat dikit lagi. Kata beliau, wa yaqta' anka atma'al mas'urah falzamih wa tamassaki bihi. Yang akhirnya kalau engkau berhijab itu akan memutus darimu keinginan-keinginan yang yang bergejolak, falzamih, maka senantiasalah istiqamah, wa tamassaki bih, dan berpegang teguhlah dengannya, wala taltafiti, dan jangan menoleh atau menengok lid ayat al-mughridah, ajakan-ajakan yang mengarah, allati tuharibul hijab, yang memerangi hijab, au tuqallil min sya'nihi, atau mengurangi mengurangi perkara hijab, fa innaha turidulaka syarr, karena sesungguhnya ajakan-ajakan tersebut menginginkan padamu kejelekan. Jangan pernah termakan provokasi, jangan pernah termakan doktrin wah pakai hijab itu pengap, pakai hijab itu panas. Kita itu santai, slow, tenang, nggak pakai hijab, ya kan? Kemana-mana pun seger, kemudian kemana-mana pun nggak panas. Itu semuanya syubhat yang harus dipatahkan. Itu semuanya adalah bisikan syaitan yang terkutuk, yang mengarah kepada kebinasaan, yang mengarah kepada neraka jahanam wal'iyadzubillah. Ingat-ingat, panasnya di dunia belum seberapa. Ketika kita rasakan musim panas yang panas itu baru hembusan nafas neraka jahanam itu baru. Paham ya? Ketika musim dingin yang sangat itu juga hembusannya. Terus bagaimana ngerinya neraka jahanam? Sudah diisi dengan isian yang penuh pun masih bertanya halim talati. Ditanya oleh Allah Ta'ala, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Kemudian apa kata neraka tersebut? Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Lihat itu, ngeri. Allahumma sallim. Kita tutup yang terakhir, kama qala Allah Ta'ala, wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Dan orang-orang yang mereka mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu, mereka menginginkan kalian untuk berpaling dari kebenaran dengan pemalingan yang sangat jauh dan besar. Nasallahu as-salamatul afiyah. Ini yang bisa Ana sampaikan, semoga bermanfaat buat anak pribadi dan keluarga kami dan segenap ikhwan dan akhwat seluruhnya yang mendengar bahwasanya amalan kebaikan jangan pernah ditunda-tunda. Penundaan itu akan berakibat fatal dan bertumpuk-tumpuk kebaikan sehingga tidak dilaksanakan, tapi segera, karena usia kita semuanya tidak ada yang bisa memastikan kapan dan sampai berapa usianya. Oleh karena itu segera beramal. Yang belum berhijab, yang hijab syar'i segera berhijab syar'i. Yang belum mengamalkan syariat dan mampu segera mengamalkan syariat. Nasallahu as-salamatul afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.